6 pemain keturunan tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Simak selengkapnya sebagai berikut. Erick Thohir perjuangkan Maarten Paes, kiper andalan Indonesia dari Amerika, ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan yang bisa membantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama 17 negara lain. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. 2 tim teratas di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 harus melanjutkan kiprah mereka di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, demi mengintip peluang lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI bisa saja mendatangkan pemain diaspora tambahan. Hal itu pun disampaikan pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi untuk dinaturalisasi, kata Sintayong. Melihat ada 6 pemain keturunan tambahan yang bisa membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Diharapkan, pemain-pemain ini segera didekati PSSI mumpung babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru dimulai pada September tahun 2024. Berikut 6 pemain keturunan tambahan yang bisa bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. 1. Miss Hilgers FC20. Miss Hilgers bukanlah pemain sembarangan. Baru berusia 22 tahun, Hilgers sudah menjadi pemain reguler di lini belakang FC20, sekaligus membantu sang klub finish di posisi 3 Liga 1 Belanda tahun 2023 sampai tahun 2024. Dikenal sebagai bek agresif, Miss Hilgers dapat menggeser Rizky Ridho ke bangku cadangan. Kehadirannya otomatis bakal memperkukuh lini pertahanan timnas Indonesia. 2. Kevin Dix FC Copenhagen. Kevin Dix dikenal sebagai pemain yang serba bisa. Namun, melihat skuad timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda membutuhkan pemain top tambahan di sektor wingback kanan. Area itu dapat ditempati Kevin Dix. Pemain yang satu ini dalam motivasi tinggi setelah baru-baru ini terpilih sebagai pemain terbaik FC Copenhagen di musim tahun 2023 sampai tahun 2024. 3. Ole Romeni FC Utrecht. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan untuk memborbardir pertahanan lawan. Sosok itu dapat ditemukan dalam diri Ole Romeni yang pernah mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda tahun 2022 sampai tahun 2023. Pemain yang satu ini dikenal sebagai pesepak bola multifungsi. Selain biasa bermain sebagai penyerang tengah, Ole Romeni juga dapat diandalkan di posisi winger kanan. 4. Jairo Riedewald Crystal Palace. Jairo Riedewald dapat mengisi lini tengah timnas Indonesia, berduet dengan Tom Haye. Kehadiran Jairo dan Tom Haye di lini tengah timnas Indonesia membuat daya dobrak dan kekuatan menahan serangan lawan bakal sama baiknya. 5. Million Manhoef Stoke City. Million Manhoef dapat diboyong untuk mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia. Bersama Stoke City di musim tahun 2023 sampai tahun 2024, pesepak bola 22 tahun ini mengemas 8 gol dan 2 assist dari 35 pertandingan di semua kompetisi. 6. Jayden Oosterwolde Fenerbahce. Jayden Oosterwolde ketahuan berlibur di Bali pada medio pekan lalu. Banyak yang berharap, Jayden Oosterwolde sekalian mengurus proses naturalisasi, mumpung berada di tanah air. Meski biasa mentas sebagai fullback kiri, Jayden juga dapat diandalkan sebagai bek tengah. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Jayden dapat beroperasi sebagai bek tengah sebelah kiri, membentuk trio maut bareng Miss Hilgers dan Jay Izes.
Berikut prediksi line-up Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan formasi 3-4-3, Maarten Paes, Mies Hilgers, Jay Izes, Jayden Osterwolde, Kevin Dix, Hairo Riedewald, Tom Haye, Kelvin Verdong, Milion Manhoef, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni. Ketua PSSI Erick Thohir kasihan melihat Maarten Paes. Kiper naturalisasi dari Amerika Serikat ini sudah menjadi warga negara Indonesia. Maarten Paes tidak bisa gabung Timnas Indonesia. Setelah sukses membawa Timnas Indonesia lolos ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, giliran Erick Thohir mengurus masalah Maarten Paes yang tersandung aturan FIFA. Erick Thohir menegaskan dalam waktu dekat akan mengurus masalah Maarten Paes kepada Pengadilan Arbitrase Sepak Bola FIFA. Maarten Paes sangat dibutuhkan Timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir sudah mengatakan, setelah Indonesia lolos ronde 3, baru PSSI akan serius menyiapkan Timnas. Lawan ronde 3 sangat berat, pertandingan ini tidak bisa dianggap main-main. Maarten Paes masuk radar PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Keberadaan Maarten Paes sangat penting, melihat penampilan Hernando Ari sempat menurun saat Indonesia vs Irak. Menit terakhir, Indonesia vs Filipina, Hernando Ari sempat membuat pelanggaran terhadap penyerang Filipina. Untungnya, wasit tidak memberikan hadiah penalti kepada Filipina. Wasit memberikan tendangan di luar kotak penalti.